Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini di tanah air serta mancanegara. Bersama saya, Angelika Devagam, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kecelakaan maut menewaskan 5 orang terjadi di kawasan wisata Tawangmangu, tepatnya di Desa Gondosuli, Tawangmangu, Karanganyar. Kecelakaan yang dialami rombongan minibus wisata ini terjadi di jalur lama Tawangmangu. Saat insiden terjadi, minibus tengah mengangkut 16 penumpang yang berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur, terdiri dari 16 perempuan dan 2 anak. Ngapunten butuh bantuan niki wonten kecelakaan wonten ngebuh. Niki derek dievakuasi niki. Polisi mengungkap kecelakaan terjadi sekitar pukul 10 pagi. Rombongan rencananya akan pergi ke wilayah Tawangmangu melewati Magetan. Namun saat melintas di jalanan menurun, rem mobil diduga gagal berfungsi atau blong, sehingga tidak terkendali dan terguling, serta akhirnya menabrak beton jembatan. Ya Allah. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Baru aja lur, saya pas. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Halim Mahfur, iNews melaporkan. Baru aja, banyak korban. 5 orang dilaporkan tewas dan 12 lainnya dirawat di IGD akibat kecelakaan tunggal di Jalan Gondosuli, jalur lama dari Cemoro Kandang menuju ke Tawangmangu, Karanganyar, Sabtu siang. Total 17 orang menjadi korban dalam kecelakaan maut di Jalan Gondosuli, jalur lama dari Cemoro Kandang menuju ke Tawangmangu, Karanganyar. 5 diantaranya dinyatakan tewas. Kelima korban meninggal berjenis kelamin perempuan dan 1 diantaranya masih berusia kanak-kanak. Selain itu, 12 korban lainnya mengalami luka berat dan luka ringan. Seluruh korban telah dibawa ke Puskesmas dan RSUD Karanganyar. Ini tiba di UGD 9, di kamar jenazah 5, jadi total itu 14, yang 3 input sopir masih di Puskesmas. Kondisinya gimana Pak Dirian? Ini kondisinya ya sementara masih dalam perawatan. Sementara menurut warga, mobil diduga mengalami remblong saat turun dari tanjakan Gondosuli, jalur lama Tawangmangu. Itu rombongan dari Cepu, mobil elep dari arah Jawa Timur mau ke, tadi supir saya tanya itu mau ke Muning. Nah, itu terjadi rem mangkak atau di rem itu blong. Jadi dari arah barat ada mobil di sini mau dibanting ke kanan tidak bisa. Nubruk, jembatan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Halim Mahfur, iNews melaporkan. Pemirsa, 9 dari 13 korban luka hingga kini masih berada di IGD RSUD Karanganyar, Jawa Tengah. Mereka mengalami luka akibat benturan, sementara 2 orang lainnya patah tulang. Di halaman kamar jenazah, 4 mobil jenazah masih berjejer. Dari informasi yang kami peroleh, rencananya kelima korban meninggal akan diambil oleh pihak Pemkab Bojonegoro untuk diserahkan ke pihak keluarga. Kita ke informasi selanjutnya, 2 jenazah Bribtu Anumerta Dedi Tambunan dan Baratu Anumerta Kain Rere yang merupakan korban penembakan KKB Sabtu 17 Mei 2025 telah diterbangkan ke kampung halamannya. Kedua jenazah dipulangkan untuk dimakamkan dengan menggunakan pesawat.
Dua jenazah dari korban penembakan KKB yaitu Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rere dipulangkan ke kampung halamannya. Kedua jenazah diberangkatkan ke Serui, Papua dan sebelumnya dilakukan upacara penyerahan secara militer dari Kesatuan Tugas Operasi Damai Kartens kepada pihak keluarga. Setelah kemarin kedua jenazah melalui proses pemulasaran di Rumah Sakit Umum Daerah Timika, maka pada pagi hari ini kedua jenazah sudah diberangkatkan ke kampung halamannya di Serui. Bribtu Anumerta Dedi Tambunan dan Baratu Anumerta Kain Rere. Jenazah ditemani atau didampingi oleh keluarga dari mulai kedatangan kemarin di Timika sampai pada keberangkatan menuju Serui. Sebelumnya dua anggota Satgas Operasi Damai Kartens 2025 gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata atau KKB Ternus Enumbi di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kedua anggota yang gugur yakni Bribda Dedi Tambunan yang terkena 1 luka tembak dan Barada Raymond Rere yang terkena 2 luka tembak. Keduanya tertembak saat tengah mengendarai sepeda motor di sekitar Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Saat kejadian, warga sekitar mengaku mendengar suara letusan senjata api. Aparat gabungan hingga saat ini masih menyisir wilayah sekitar untuk mengamankan situasi dan memburu para pelaku. Pasca kejadian, pihak kepolisian mengimbau masyarakat Puncak Jaya tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan kembali menggelar operasi Berantas Jaya 2025 Sabtu pagi. Salah satu preman yang berkedok sebagai juru parkir liar berusaha kabur saat akan ditangkap petugas. Salah seorang preman berkedok juru parkir liar mencoba kabur saat akan ditangkap petugas gabungan dalam razia Berantas Jaya di Jakarta Barat. Namun, aksinya gagal setelah sempat terjatuh ketika melarikan diri. Dalam razia kali ini, Polsek Grogol Petamburan mengamankan sekitar 40 orang. Antara lain, preman berkedok juru parkir liar, Asmoro atau pemalakan terhadap sopir truk, serta Pak Oga. Untuk pelaku pungli, artinya dalam hal ini seperti An Asmoro dan juga kepada pelaku pungli lainnya seperti Pak Oga dan parkir yang tidak memiliki izin telah kita amankan, yang sebenarnya saya bilang tadi sekitar estimasi 40 orang, dan saat ini semuanya kita hanya lakukan pembinaan. Selain menangkap puluhan preman, petugas gabungan juga menertibkan atribut organisasi kemasyarakatan yang berada di sepanjang Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, sementara Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi berbicara soal upaya Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik premanisme. Ia mengatakan pemerintah mengejar premanisme yang mengganggu proses bisnis di Indonesia. Yang dikejar oleh pemerintah itu adalah aksi premanisme, terutama yang mengganggu, awalnya ini ya, yang mengganggu proses bisnis. Jadi investor takut masuk ke kita. Ya, orang-orang yang ingin berusaha itu takut untuk berusaha di kita karena ada biaya-biaya tambahan dan beban-beban tambahan akibat aksi dan ulah premanisme. Jadi yang mengganggu itu adalah premanismenya. Kalau bicara ormas, ormas itu banyak. Ya, NU ormas, Muhammadiyah ormas, IDI ormas. Yang ya kita nggak akan melihat ini pukul rata, ya. Kalau ormas adalah ormas, Gempita ormas. Jadi kalau pertanyaannya kenapa tidak menyentuh ormas, yang ingin diatasi dan dihilangkan oleh pemerintah adalah aksi premanisme.
tindakan premanisme. Mau dia individual, mau dia berorganisasi, itu yang ingin nanti dihilangkan oleh pemerintah. Dan hari ini pemerintah sedang membentuk tim khusus untuk mengatasi ini. Aksi premanisme berkedok ormas di sejumlah wilayah di Indonesia meresahkan masyarakat dan pelaku usaha. Pemerintah pun tegaskan akan menindak tegas aksi premanisme ini untuk menjaga stabilitas nasional dan kepastian hukum. Jangan pakai kekerasan. Jangan. Maraknya aksi premanisme di sejumlah wilayah di Indonesia meresahkan masyarakat. Di kawasan industri Delta Mas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sekelompok preman berkedok ormas memblokade jalan. Blokade jalan dilakukan lantaran ahli waris merasa keberatan adanya pembangunan di lahan yang dianggap masih bersengketa. Oh, siapa? Di Jakarta, polisi menangkap 6 terduga pelaku aksi premanisme dan intimidasi terhadap purnawirawan Polri yang menjadi kepala keamanan di Pasar Induk Rabat Jati. Buntut aksi premanisme itu, posko ormas yang berasal dari BPPKB Banten yang berada di area Pasar Induk Rabat Jati dibongkar petugas. Di Karawang, Jawa Barat, 65 orang preman berkedok anggota ormas yang kerap meresahkan di kawasan industri ditangkap. Para pelaku melakukan aksi memalak kepada pelaku usaha hingga pekerja di kawasan industri. Menanggapi hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan akan menindak tegas premanisme berkedok ormas. Pemberantasan premanisme itu akan dimaksimalkan dalam operasi pekat yang akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Bagaimana kita terus mendorong agar anggota semakin banyak hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah isu-isu yang kemudian memerlukan kehadiran Polri, antara lain seperti pemberantasan preman di wilayah-wilayah tertentu, wilayah industri, kemudian kasus-kasus lain yang mengganggu debt collector dan sebagainya. Satgas premanisme nantinya akan bekerja sama dengan pemerintahan daerah dan menteri-menteri terkait, salah satunya adalah Kementerian Dalam Negeri. Utama. Jadi Satgas ini lebih utamanya adalah bagaimana menegakkan aturan-aturan yang sudah ada. Jadi siapa yang berbuat apa. Sekali lagi, yang kalau pidana ya otomatis penegak hukum kepolisian. Kalau yang berbadan hukum dari Kementerian Hukum. Kemudian kalau yang terdaftar di Kementerian Negeri, otomatis dari Kementerian Negeri. Salah satu sanksinya adalah membuat surat untuk melepaskan status keterdaftarannya. Apa resikonya ya ormas-ormas yang tidak terdaftar, yang dinyatakan tidak terdaftar ini tidak mendapatkan pelayanan fasilitas pemerintah. Keberadaan ormas yang menyimpang dari fungsi sosialnya dan yang melanggar ketertiban umum tentunya tidak dapat dibiarkan terus-menerus karena meresahkan masyarakat dan para pelaku usaha. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Daerah Banten akhirnya menetapkan 3 orang tersangka dugaan pemerasan terhadap proyek pembangunan baterai mobil listrik PT Chandra Asri Alkali. Salah satu tersangka yakni Ketua Kadin Banten. Ditreskrimum Polda Banten menetapkan 3 tersangka yang diduga meminta jatah proyek 5 triliun rupiah tanpa proses lelang di lokasi pembangunan pabrik Chandra Asri Alkali atau CAA di Cilegon, Banten. Ketiga tersangka yaitu Ketua Kadin Cilegon Muhammad Salim atau Abah Salim, Wakil Ketua Kadin Cilegon Ismatullah, dan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Cilegon Rufaji Jahur. Ketiga tersangka memiliki peran masing-masing. Ada yang berperan meminta proyek 5 triliun tanpa lelang, ada juga yang berperan untuk mengancam menggagalkan proyek, dan Ketua Kadin Cilegon sendiri menggerakkan ormas untuk mengancam menggagalkan proyek. Yaitu ada dugaan permintaan proyek sebesar 5 triliun tanpa lelang berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Banten dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Adapun 3 orang tersebut
Yang pertama adalah saudara IA, yang mana yang bersangkutan adalah Wakil Ketua Kadin Bidang Perindustrian, yang mana perannya adalah menggebrak meja dan meminta proyek 5 triliun untuk Kadin tanpa lelang. Kemudian peran yang kedua, pada tanggal 14 dan 22 April 2025, saudara IA bersama saudara MS ini bertemu dengan PT Total, yang mana adalah perwakilan dari PT Cengda, yaitu memaksakan untuk minta proyek. Selanjutnya tersangka yang kedua adalah saudara RJ, yang mana bersangkutannya adalah Ketua ANSI Cilegon. Perannya adalah mengancam akan menghentikan proyek jika tidak diberikan proyek dari PT Cengda. Yang bersangkutan kita terapkan pasal 335 KUHP. Yang ketiga yaitu saudara MS, perannya adalah mengajak dan menggerakkan orang untuk melakukan aksi di PT Cengda. Dan pada tanggal 14 dan 22 April, saudara MS ini bersama saudara IA bertemu dengan PT Total, memaksa meminta proyek. Adapun pasal yang kita terapkan pada yang bersangkutan, pasal 368 dan 160 KUHP, yang mana ancaman hukumannya adalah 9 tahun penjara. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa video, screenshot ajakan Ketua Kadin kepada para saksi ke lokasi proyek, surat dari Kadin kepada PT Cengda, dan notulensi rapat pertemuan. Ketiga tersangka lalu ditahan di Rutan Polda Banten. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Kadin Kota Cilegon menjawab dugaan permintaan jatah proyek senilai 5 triliun rupiah. Menurut Wakil Ketua Kadin Cilegon, pernyataan tersebut adalah pernyataan pribadi dari salah satu pengurus yang sedang dalam kondisi emosional. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Cilegon menjawab dugaan meminta jatah proyek 5 triliun rupiah tanpa tender di proyek strategis nasional Presiden Prabowo Subianto. Dari kegiatan Cengda, ini kan triliunan, sangat besar sekali. Kita langsung bagi porsinya. Wakil Ketua Umum 1 Kadin Cilegon, Isbatullah Ali Basja, mengungkapkan peristiwa itu terjadi akibat anggotanya terbawa emosi karena komunikasi tak berjalan efektif dan sempat terjadi adu mulut antara pengusaha. Terkait masalah dugaan minta jatah proyek 5 triliun tanpa tender itu bukan sikap resmi dari Kadin Kota Cilegon. Itu salah satu anggota dan pengurus kami yang memang mengucapkan itu, tapi itu tidak mewakili daripada organisasi. Itu hanya bentuk kekesalan, kekecewaan salah satu pengurus. Sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni angkat suara terkait oknum pengusaha yang meminta jatah proyek di Cilegon, Banten. Andra menyayangkan hal tersebut karena akan mengganggu investasi. Kadin Kota Cilegon menghormati semua prosedur tender yang berlaku. Dirinya juga tidak membenarkan cara penyampaiannya dan akan menyikapi hal ini secara internal sesuai prosedur organisasi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, ratusan warga negara asing bermasalah di berbagai wilayah Jabodetabek diamankan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. WNA bermasalah tersebut mulai dari soal izin visa hingga tindak kriminal. Sebanyak 170 warga negara asing yang bermasalah berhasil diamankan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia selama periode 12 hingga 14 Mei 2025. Dalam keterangannya, Direktorat Jenderal Imigrasi mengatakan, ratusan WNA bermasalah tersebut diamankan dari sejumlah wilayah di Jabodetabek melalui kantor wilayah imigrasi masing-masing area. Pelanggaran yang dilakukan oleh ratusan WNA ini pun bervariasi. Antara lain adalah pelanggaran izin tinggal atau overstay, keributan,
membuat onar, sponsor fiktif, hingga penyalahgunaan visa atau visa fiktif, yaitu masuk Indonesia dengan visa investor, namun tidak melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Kemudian para WNA yang diamankan paling banyak berasal dari negara yang pertama menduduki peringkat pertama di Nigeria, ada 61 orang. Kemudian Kamerun ada 27 orang. Kemudian Pakistan ada 14 orang. Sierra Leone ada 12 orang. Pantai Gading ada 8 orang dan Gambia ada 8 orang. Ancaman hukuman atas pelanggaran ini adalah pidana paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Selain itu, pengenaan teks ataupun tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian dan pencantuman dalam daftar penanggalan. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan warga asing kembali terjaring razia kendaraan bermotor yang digelar jajaran Satlantas Polres Badung, Bali. Mereka ditilang atas beragam pelanggaran saat berkendara di kawasan Mangwe dan Kuta Utara. Tindakan tegas kembali dilakukan jajaran Satlantas Polres Badung, Bali terhadap sejumlah warga asing. Kali ini sebanyak 15 kendaraan diamankan oleh petugas saat menggelar operasi di Mengwi dan Kuta Utara. 12 diantaranya adalah warga asing. Mereka ditindak karena melakukan beragam pelanggaran lalu lintas, diantaranya tidak membawa SIM, tidak mengenakan helm, dan kendaraan menggunakan knalpot tidak sesuai standar atau knalpot brong. Sementara itu, kendaraan yang digunakan oleh para warga asing tersebut merupakan motor sewaan. Petugas pun sudah melakukan pendekatan dan pembinaan kepada penyedia jasa persewaan motor untuk memberikan informasi kepada penyewa agar mematuhi ketentuan dan aturan berlalu lintas. Mereka menggunakan motor rental, ya. Makanya kita tindak nanti pada saat pengambilan knalpot brong yang kita akan lakukan penyitaan untuk tidak digunakan kembali. Jajaran Satlantas Polres Badung akan terus melakukan tindakan serupa hingga memastikan tidak ada lagi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Badung. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. PDI Perjuangan mempersilahkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk Partai Solidaritas Indonesia. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Malam.